Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih-solihah kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Pada pembelajaran fikih hari ini, kita akan belajar tentang azan dan iqamah. Sebelum memulai belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan kita berdoa, kita akan diberikan kemudahan dan pemahaman yang baik. Untuk hari ini, Ustadzah Maya akan menjelaskan tentang apa arti azan dan bagaimana asal-usul azan. Kalian perhatikan dengan baik ya video berikut ini. Tahukah kalian apa arti azan? Nah, azan adalah panggilan untuk sholat. Azan berfungsi untuk memberitahukan kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Azan dikumandangkan untuk sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya, bagaimana asal-usul azan? Nah, mari kita simak cerita berikut ini. Ketika orang Islam masih sedikit jumlahnya, mereka tidak kesulitan berkumpul untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelah kaum muslimin bertambah banyak, hal itu tidak mudah lagi. Setiap penduduk mempunyai kesibukan masing-masing. Pada masa itu, memang belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang sholat. Biasanya, orang-orang berkumpul di masjid menurut waktu dan kesempatan yang dimilikinya. Bila sudah terkumpul banyak orang, sholat jamaah baru dimulai. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya mencari cara yang tepat untuk mengumpulkan kaum muslimin berjamaah di masjid. Para sahabat mengusulkan beberapa cara. Yang pertama, menyalakan api di tempat yang tinggi sehingga mudah dilihat. Yang kedua, membunyikan lonceng. Dan yang ketiga, meniup tanduk kambing. Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat tidak setuju dengan cara tersebut, karena hal itu meniru cara-cara ibadah dari orang Yahudi dan Nasrani. Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan usulan agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat setiap waktu masuk sholat. Saran ini disetujui oleh Rasulullah SAW, tetapi cara dan kalimat yang digunakan masih belum disepakati. Keesokan harinya, datanglah Abdullah bin Zaid radhiyallahu an dan berkata, Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat ada seorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut bertanya, untuk apa? Aku menjawabnya, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Aku menjawab, ya. Lalu dia berkata dengan suara yang amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah berkata, itu mimpi yang benar. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia memiliki suara yang amat lantang. Kemudian Abdullah bin Zaid mengajari Bilal. Bilal ditetapkan oleh Rasulullah sebagai seorang muazin. Ia bertugas untuk memanggil kaum muslimin saat masuk waktu sholat. Dari cerita tersebut,
Bilal ditunjuk sebagai muazin. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Seorang muazin disyaratkan harus: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, mumayyiz atau sudah dapat membedakan baik dan buruk; yang ketiga, laki-laki. Perempuan juga boleh azan, tetapi khusus jamaah perempuan dan tidak menggunakan pengeras suara. Selain itu, bagi muazin disunnahkan: yang pertama, suci dari hadas dan najis; yang kedua, berdiri menghadap kiblat; yang ketiga, mengumandangkan azan dengan suara yang nyaring; dan yang keempat, membaca sholawat dan doa setelah selesai azan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengetahui tentang arti azan, asal-usul azan, dan syarat menjadi seorang muazin. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan latihan soal di bawah ini ya. Kalian tulis soalnya di buku tulis, lalu hasilnya kalian foto dan kirimkan ke Ustazah Maya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.